Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Biar Tuhan menuntun langkah kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pagi hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang, kami mau bangun mezbah syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Buat kasih-Mu, anugerah, rahmat, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan kebesaran-Mu, kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami hanya Yesus. Oh Yesus, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, amin, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari sama-sama dengan segenap hati. Ku hidup, apapun musimku, Engkau selalu ada Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, Tuhan selalu ada. Ku percaya kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kekuatanku di
dalam Engkau saja, di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia, Yesus yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu ya Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu serukan kebesaran-Mu, masa depanku, terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya masa depan kami terjaga di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Kami percaya Tuhan atas setiap rencana-Mu atas kehidupan kami. Oh terima kasih Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Yesus yang ku percaya. Yesus, haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Yesus yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau ya Tuhan. Yes. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman-Mu Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
andalkan ya Tuhan. Melebihi siapapun juga, andalkan Dia. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Oh hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, melebihi siapapun. Yesus, oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kalau pagi ini kami bangun Tuhan, kami melandasi dan memulai aktivitas kami dengan mendasarkannya kepada firman Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati bagi firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh kembali berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan kita bangun di hari yang baru. Kita mengucap syukur karena kita masih bisa melihat kembali matahari, masih bisa bersyukur melihat hari yang baru. Semua karena anugerah Tuhan. Iya, langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga mulai dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Efesus 3:12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus banyak memberikan pemahaman-pemahaman tentang dasar-dasar kekristenan kepada jemaat-jemaat mula-mula. Dia menceritakan bagaimana tentang Kristus yang adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia juga memberitahukan kepada orang-orang di sana tentang rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi,
Ya, karena keselamatan itu datang awalnya hanya bagi orang Yahudi, tetapi kemudian ya Tuhan berikan kepada orang lain juga yang bukan Yahudi. Dan Rasul Paulus berkata di sana di dalam Efesus 3 ayat yang ke-12 dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Ya, oleh iman kita kepadanya. Rasul Paulus sedang menceritakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang datang. Berkat Yesus Kristus, maka keselamatan itu boleh diperoleh oleh bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ya, sehingga itu yang menjadi dasar Rasul Paulus terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia berkata bahwa di dalam Kristus kita ini beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Ya, tanpa Yesus ya kita tidak punya jalan masuk. Makanya Yesus berkata, akulah pintu, ya pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, jadi barang siapa yang datang kepada Bapa itu adalah dia datang kepada Kristus, ya. Sebab Kristus itu pintunya, manusia yang datang kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang turun ya menjadi manusia. Dan dikatakan di sana Rasul Paulus bilang di dalam Kristus kita ini memperoleh keberanian, sebab kita tahu dulu Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu adalah api yang membakar. Tidak ada satupun manusia yang tahan untuk berdiri di depan Allah. Tapi ya lewat kasih karunia anugerah Allah turun ke dalam dunia ya serupa dengan manusia di dalam Kristus Yesus. Dia mati mencurahkan darahnya bagi manusia dan dia menjadi pintu pendamaian. Sehingga ya bagi setiap orang-orang yang berdosa Allah itu bukan lagi api yang menghanguskan, karena mereka bisa masuk kepada Bapa melalui Kristus, penebusan lewat darahnya. Ya, kalau Kristus tidak datang maka Allah adalah Allah yang tidak bisa dihampiri. Tetapi karena dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yaitu lewat Yesus, kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Karena itu Rasul Paulus bilang di dalam dia kita beroleh keberanian ya dan jalan masuk. Kita tidak perlu takut lagi untuk datang kepada Bapa. Di dalam Yesus ada keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman ya. Karena itu saudara ya kita harus terus percaya, beriman. Hanya orang-orang yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka yang layak, mereka yang dapat masuk kepada kasih karunia itu. Bahkan Rasul Paulus berkata, sebab itu ya dia menasihatkan jemaat yang ada di Efesus. Karena kita ini dipanggil ya untuk percaya kepada Kristus. Ya, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, kita tahu dalam pelayanannya untuk memberitakan Kristus, Rasul Paulus disesah, didera, ya dia mau dibunuh, dia dipenjara. Dan itu membuat jemaat-jemaat yang mengikutinya merasa ya tawar hati. Kenapa ya orang yang memimpin kita, membawa kita kepada keselamatan kok dihukum, ya kenapa dia harus menderita. Ya Rasul Paulus bilang kepada mereka, jangan kamu tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Ya karena Injil ya yang diberitakan dia harus mengalami banyak aniaya. Karena Rasul Paulus berkata kepada mereka, karena kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Saudara ya kita bersyukur kita bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana hidupnya diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Sang Juru Selamat, Sang Penebus itu. Dan lewat hidupnya yang tadinya dia seorang pembunuh, dia menganiaya jemaat. Ya dia berbalik menjadi orang yang kemudian berapi-api memberitakan Injil Kerajaan Allah. Membawa berita tentang keselamatan itu kepada semua orang. Walaupun pada akhirnya dia menderita, dia dipenjara, tetapi dia berkata jangan kamu tawar hati, sebab kesesakanku ini yaitu adalah kemuliaanmu. Saudara ya
Biarlah kita belajar hari-hari ini menjadi seperti Yesus. Tentunya Rasul Paulus juga belajar dari Kristus yang rela menderita. Ya, biarlah ya, mungkin hari ini kita sedang ada dalam penderitaan. Kita menderita ya karena kita difitnah, disakiti, dianiaya oleh orang-orang terdekat, siapapun itu, mungkin mertua, orang tua, suami, saudara ipar, ya bos atau teman kita atau siapapun. Pandanglah itu sebagai satu kemuliaan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah di dalam Dia, maka kita dimampukan untuk melihat setiap penderitaan kita itu sebagai satu kemuliaan. Ya, mari kita boleh terus ya meminta kepada Tuhan agar kita ini semua diberikan hati yang rela menderita. Hanya orang-orang yang rela menderita, yang mengerti ya akan maksud Tuhan, hanya orang-orang yang ya tahu akan rencana Tuhan, mereka lah yang dapat berkata bahwa penderitaan itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, kalau kita tidak mengerti isi hati Tuhan, kalau kita tidak mengerti ya apa maksud Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan keadaan kita, penderitaan kita, bahkan dengan diri kita sendiri, apalagi dengan Tuhan. Tapi ketika kita ini sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita sungguh-sungguh berada di dalam kasih karunia, kita tahu bahwa semua penderitaan-penderitaan yang kita alami itu akan menjadikan sebuah kemuliaan ketika kita tetap berespon di dalam kebenaran. Pandanglah semua persoalan, tantangan dan ujian hidup ini adalah sebuah kemuliaan yang akan kita terima, kemuliaan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa biar kita semua tetap kuat di hari-hari terakhir ini. Ada banyak tantangan, banyak persoalan, biarlah itu kita pandang sebagai kemuliaan yang akan membawa kita di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memandang semua penderitaan kami adalah sebuah kemuliaan Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, supaya hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita naikkan ucapan syukur apapun penderitaan yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Katakan di hadapan Tuhan bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Biar kemuliaan-Mu nyata. Ajar kami Tuhan memandang setiap penderitaan, kesesakan yang kami alami, itu adalah kemuliaan yang Tuhan beri bagi kami. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur,
Biar hati kami senantiasa Tuhan tertuju kepadamu dalam segala pergumulan yang harus kami hadapi. Ajar kami memandangnya sebagai sebuah kemuliaan. Kami belajar dari Rasul Paulus yang berkata kepada seluruh jemaat bahwa jangan engkau tawar hati melihat kesesakan yang aku alami, sebab penderitaanku ini adalah kemuliaan. Terima kasih Bapa, bahwa kami menjadi orang-orang yang kuat senantiasa Tuhan. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar semuanya berkenan dan Tuhan boleh buat itu berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, bekerja, yang kuliah, di rumah, dimanapun. Penyertaan Tuhan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Jauhkan dari perbuatan dosa, agar hidup kami boleh dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul hari ini dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Kami hanya bisa duduk di kaki Tuhan, mengharapkan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati yang berulang tahun hari ini. Hamba berdoa biarlah semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah apa yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan boleh menjadi jawabannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.